Oh, ini miniatur Ya, jembatan. jembatan Ampera ya, Pak? Ya. Jadi panjangnya 2 km. 1775 meter. Jadi 2 km lah ya. Lebih kurang 2 km. Tapi Palembang tidak mau Dijual. kerjasama dengan bangsa asing dan tidak mau dijajah Belanda. Itu. Jadi Belanda punya gelar Sultan Muhammadudin harimau yang suka dijinakkan. Oke, teman-teman. Kali ini kita ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Jadi teman-teman bisa ngelihat nih, ini adalah Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Teman-teman, siang ini kita lagi ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Jadi di sini ada beberapa barang-barang peninggalan dari Sultan Mahmud Badarudin II itu ya, teman-teman. Bisa kita lihat. Mata uang komunitas dan asing. Kemudian juga ada beberapa guci. Kondisinya di sini seperti ini, teman-teman. Jadi ada beberapa barang-barang langka, dan ini adalah jalur peta perdagangan zaman Sriwijaya. Di sini ada Arca Awalokiteswara. Kemudian di sini juga ada Arca Buddha. Pusat pengajaran agama Buddha. Jadi di museum ini juga menyimpan beberapa benda-benda pada zaman Kesultanan Badarudin II ya. Ini replika prasasti Kedukan Bukit. Di mana isi dari prasasti ini adalah selama tahun Saka telah lewat 605 pada hari ke-11 paro terang bulan Waisaka Dapun Tahiang naik di sampan mengambil Sadyatara. Pada hari ke-7 paro terang bulan Yesta Dapun Tahiang terlepas dari Minanga tampan membawa bala tentara 2 laksa dengan perbekalan 200 cara atau peti di sampan dengan berjalan 1312 banyaknya datang di mata jak muka upang. Sukacita pada hari ke-5 paro terang bulan Asada lega gembira datang membuat wanwa Sriwijaya Jaya Sidayatra sempurna. Replika prasasti Kedukan Bukit ditemukan oleh C.J. Banten Book pada tanggal 29 November 1920 di Kampung Kedukan Bukit. Prasasti ini ditulis dalam aksara Palawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno. Untuk prasasti aslinya itu disimpan di Museum Nasional Jakarta, teman-teman. Dan ini ada replika prasasti Bumbaru. Prasasti ini ditulis dalam huruf Palawa. Diperkirakan berasal dari abad ke-7. Jadi yang di sini itu replikanya, teman-teman. Ini replika
Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ditemukan di daerah kaki Bukit Seguntang pada 17 November 1920. Dan ini adalah replika Prasasti Telaga Baru. Ini dia teman-teman. Jadi kita sedikit mengulas sejarah ya untuk video kali ini teman-teman. Jadi kita ikutin terus video selanjutnya. Di sini masih banyak. Ini masih lantai 1. Kita nanti di lantai 2. Oke, ini di ruangan selanjutnya teman-teman. Jadi di sini juga ada beberapa benda-benda sejarah dari peninggalan Sultan Mahmud Badurin II. Jadi ini ada meriam lela dan peluru. Meriam Kerajaan Palembang, salah satu senjata yang digunakan Kerajaan Palembang pada saat melawan VOC. Meriam atau kanon itu dalam bahasa Melayu disebut lela. Lela yang digunakan oleh Kesultanan Melayu dikenal karena desain yang berbeda dari desain meriam Eropa. Jadi pada tahun 1659 pasukan VOC menyita 75 buah meriam berukuran besar, 150 meriam berukuran kecil, dan 295 bedil laras panjang, serta sejumlah amunisi dari Kerajaan Palembang. Dan ini teman-teman diorama perang Puto Gawang. Jadi di sini ada semacam replika kapal besar ya, perang Puto Gawang. Dan di situ ada replika untuk rumah-rumah penduduknya. Pasca kemunduran kedatuan Sriwijaya Palembang berada dalam situasi yang tidak menentu, berada di bawah kekuasaan Majapahit. Tapi kurang diperhatikan, sempat menjadi sarang lanun atau bajak laut sehingga dibebaskan oleh pasukan Cheng Ho pada awal abad ke-15. Pada pertengahan abad ke-16 Masehi, Ki Gede Ing Suro dari Jawa datang dan mendirikan kerajaan Palembang bercorak Islam. Awalnya kemudian perpecahan kerajaan Islam Demak setelah wafatnya Sultan Trenggono antara Arya Penangsang dari Jepang. Jadi ini setelah kemunduran kedatuan Sriwijaya ya teman-teman, Palembang itu berada di situasi yang tidak menentu. Tapi pada awal abad ke-15 dibebaskan dari Lanun oleh pasukan Cheng Ho teman-teman. Jadi di Palembang ini juga ada museum miniatur kapal Cheng Ho teman-teman. Cuman untuk museum miniatur kapal Cheng Ho nya bukan di Museum Sultan Badurin II ini ya teman-teman. Nanti di video selanjutnya pasti akan aku upload untuk museum kapal Cheng Ho nya. Nah, di sini fokus untuk alat-alat ataupun benda-benda peninggalan masa kerajaan atau Kesultanan Badurin II teman-teman. Ini ada, nggak tahu ini Al-Quran atau apa, soalnya tulisan Arab, tapi kayaknya sudah berusia lama teman-teman. Ini lukisan Ratu Sinuhun. Lukisan Ratu Sinuhun. Lukisan Ratu Sinuhun ini Ratu Sinuhun adalah penulis kitab Simbur Cahaya yang merupakan undang-undang tertulis perpaduan antara hukum adat dengan ajaran Islam. Kitab Simbur Cahaya
mengatur peranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Dan ini adalah silsilah Raja-Raja Palembang. Tulisannya lumayan kecil teman-teman, jadi nggak begitu kelihatan. Di situ ada Abdul Muthalib, kemudian di bawahnya ada silsilah-silsilahnya semua ya teman-teman, nggak begitu kelihatan. Jadi ini disusun atau dibuat pada tanggal 6 Desember 1994 oleh Raden Muhammad Husin atau Diraju. Ini dia silsilah Raja Palembang. Ini di lantai 1 teman-teman. Ya, di lantai 1. Kita naik ke lantai 2 ya teman-teman. Oke, kita coba naik ke lantai 2 teman-teman. Ini dia bangunan Museum Sultan Badarudin II teman-teman. Ini lukisan Perang Palembang Juni 1821 teman. Kemudian lukisan pengasihan Sultan Mahmud Badarudin II. Jadi teman-teman bisa melihat ini adalah lukisan pada waktu Sultan Mahmud Badarudin II diasingkan pada bulan Juli 1821 Masehi, yaitu pengasingan yang dilakukan Belanda ke Batavia sebelum dipindahkan pengasingan ke Ternate, Maluku Utara selama 31 tahun. Kemudian di sini ada lukisan Perang Palembang yang menceritakan tentang suasana Perang Palembang melawan Kompeni Belanda pada tahun 1821 teman-teman, di pinggiran Sungai Musi. Dan di sini ada semacam kursi, mungkin ini peninggalan zaman Sultanan dulu. Ini beberapa barang-barang peninggalan semasa zaman Kesultanan. Coba kita masuk di sini teman-teman. Di sini semacam pakaian adat ya, pakaian pengantin. Di sini juga teman-teman ruangan-ruangannya. Jadi di sini lebih banyak peninggalan zaman Kesultanan dahulu. Kita masuk teman-teman. Oke, ini senjata tradisional. Senjata tradisional ini pernah dipakai pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Ada keris, ada tombak, dan ini meriam atau kanon atau lela dalam bahasa Melayu ya teman-teman. Dan ini ada foto pahlawan nasional kita teman-teman. Ada lagi yang ada di sini teman-teman.
Ini adalah pakaian kebesaran yang digunakan oleh raja, para menteri, dan priaya dalam Kesultanan Palembang Darussalam, teman-teman. Di sini ada baju, ada sarung tangan, keris, sendal. Jadi ya teman-teman, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Jadi jangan pernah sekali-sekali kalian melupakan sejarah kalian ya. Ini mata uang Kesultanan Palembang Darussalam tanpa tahun. Jadi berarti kayak uang zaman kuno itu ya. Hibah dari Dr. Khalid R. Muhibat. Ini proses mesin tenun kalau nggak salah ini, teman-teman. Tenun kain songket. Jadi suasananya gini ya teman-teman, benar-benar masih alami. Nah ini pintu yang ada di dalam museum ini. Lihat jendelanya besar-besar ya teman-teman. Benar-benar kita kalau di dalam ini kayak semacam masih di masa kesultanan dulu. Nah ini kendi-kendi pada masa zaman Kesultanan Badurin II. Di sini ada 6 kendi susu, kendi lokal, kendi Cina, kendi lokal kayu agung, kendi air mawar 1 dan kendi air mawar 2. Oh di sini oke. Jadi yang ini kendi susu, ini kendi lokal, ini kendi Cina, ini kendi lokal kayu agung, ini kendi mawar 1 dan kendi mawar 2 teman-teman. Dan di sini ikat batik 1 dan 2, keris Eyang Tulung Selamat. Nggak terlalu begitu kelihatan teman-teman karena nggak kena cahaya. Jadi ruangannya di dalam. Ini panjang. Ini ini miniatur Ya jembatan. jembatan Ampera ya Pak. Ya. Jadi panjangnya 2 km. 1775 meter. Jadi 2 km lah. Ya. Lebih kurang 2 km. Dibangun 62, selesai 65. Nah mereka perang Indonesia Jepang. Jadi ini kalau dalam bahasa aslinya membayar kerugian berat. Kita dengan kata lain compensation for kerugian. Iya Pak ya. Berkat ini jadi banyak orang-orang datang dari luar. Di mana yang ini kita kan? Jadi ikon kita ya Pak ya. Ya. Jadi kebanggaan Palembang. Kembangan memang tahun 84 dia diangkat pahlawan nasional sama Soekarno. Tahun 84 diangkat sebagai pahlawan nasional. Karena dalam perjuangan kalau lain-lain daerah kita ini semua dibeli Belanda. Iya, betul. Jawa, pokoknya. Tapi Palembang tidak mau dijual dengan bangsa asing. Dengan dia meyakinkan ke Ternate waktu. Kenapa harus Ternate? Pelarian kapal 3 bulan baru sampai ke Palembang. Ya, kan kalau angin kan ada yang mandek kan? Daerah dulu anginnya jalan baru. Nah, itulah. Iya. Sama Brodin. Jadi pahlawan kita. Airport Bandara Kabupaten Dua. Dan tidak mau dijajah Belanda. Jadi Belanda punya gelar Sultan Muhammadudin harimau yang suka dijinakkan. Betul. Oke teman-teman, ini yang ada di luar dari Museum Sultan Badurin II tadi adalah arca Ganesha.
ukurannya tinggi 175 cm, lebar 110 cm. Ditemukan di halaman penduduk ketika orang menggali tanah untuk membuat fondasi bangunan. Arca ini digambarkan duduk bersila dan bertangan 4, kedua tangan depannya memegang tasbih. Oke, sekian dulu videonya teman-teman dari Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Terima kasih. Jangan lupa supportnya, like dan subscribe ya teman-teman. Thank you.